ihmadan linuri sariratika, dan sampai memadamkan cahaya nuranimu, cahaya budimu. Ini maksudnya apa? Artinya ketika janji itu datang terlambat, jangan sampai Anda menimbulkan keraguan. Iya tak beli, cuan bobat, bokat glopok, barangkali ini dusta. Itu maksudnya. Pertama sekali kita lihat dulu psikologi penantian, bahwa penantian terjadinya satu bukti. Kita contoh saja, orang tua menjanjikan, kepala sekolah menjanjikan, presiden menjanjikan, kita nunggu akan pembuktiannya. Kalau sudah sekian tahun tidak terbukti, itu umumnya kan meragukan, jangan-jangan dia ngibul kan gitu. Nah kalau yang janji kepala sekolah, yang janji sampai presiden, bupati dan sebagainya, itu biasa kita mengalaminya berulang-ulang dan tidak sekali dua kali. Janji-janji politik, janji-janji kampanye itu semuanya hanya konsumsi sekedar ngomong. Nah, tetapi kalau yang menjanjikan Allah, apa akan kau ragukan juga? Nah, di sini yang jadi masalah. Begini, makanya ini cerdik juga Ibnu Athaillah ini. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Nah, di sini zamanuhu ini psikologi penantian. Zamanun itu tidak ada alifnya. Lalu ada yang ada alifnya, zamanun. Ini kadang-kadang banyak orang tidak memperhatikan apa bedanya zamanun dengan zamanun. Kalau bahasa Indonesianya sama, ya zaman aja, Z-A-M-A-N, zaman. Bahasa Arabnya ada dua. Kalau zamanun itu artinya penghitungan suatu space, jarak waktu berdasarkan bergeraknya suatu benda langit ini. Apakah posisi bulan yang bergeser, atau matahari yang bergerak, atau bumi yang berputar. Dari situlah kita menghitung waktu, namanya zaman. Tetapi waktu yang ada pada diri kita, merasakan waktu itu bergerak dalam diri kita, itu namanya zaman. Nah, yang asli itu adalah zamanun, artinya waktu yang kita rasakan. Yang asli mana? Yang asli ada zamanun, waktu yang ada pada diri kita. Kalau zamanun ada alifnya, itu adalah menghitung berdasarkan gerak suatu benda. Andaikan matahari ini berhenti bergerak, ada besok enggak? Andaikan bumi ini rotasinya diperlambat oleh Tuhan, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Selama 14 miliar tahun lamanya sejak ledakan raksasa Big Bang itu terjadi dan bumi berputar pada rotasinya, berotasi pada dirinya, hanya pernah mengalami keterlambatan 1 detik, detik kuantum. 4 tahun yang lalu itu disesuaikan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan crash. Nanti Pak Kepala kirim duit, begitu ceklek masuk, pada detik yang kurang enggak terdata Pak. Barang 1 detik saja itu bisa menyebabkan kekacauan. Apalagi kalau kecepatan rotasi diperputar. Jadi waktu itu berdasarkan bergeraknya suatu benda. Ketika benda tidak bergerak, ya nggak ada waktu. Nah, sedangkan zaman itu zamanun. Kalau
kita yang merasakan bahwa kita melaju ya dari belakang ke depan gitu. Itu dimensi waktu itu hanya satu arah, dari belakang menuju ke depan, dan waktu itu adalah sumber daya alam yang terbatas dan tidak terbarukan. Bisa nggak balik ke masa lalu? Nggak bisa. Terus kita berjalan. Lain dengan ruang. Ruang itu mengukurnya dengan panjang, lebar, dan tinggi, pangkat 3. Ya kan, 3 meter pangkat 3 berarti panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di situ merasakan kita zaman kita ini suatu ketika oleh Allah ditanya, kam labithum fil ardi adada sinina. Nanti di akhir ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kita merasakannya hanya 1 hari atau setengah hari, kakek nambah wingi kayak salah kemarin. Nah itu adalah zamanun. Tapi kalau zamanun itu adalah bergerakan satu benda di alam semesta ini. Nah oleh karena zaman ini itu ngitung ruangan, tempat, dan gerak, maka ketika orang itu menghitung waktu yang ada di bulan, maka tidak akan sama dengan waktu yang ada di bumi. Karena kita dalam satu putaran bulan mengorbit sekitar bumi, katakan 30 hari, ya kan? Di buminya dia berputar itu 1 hari. Jadi kalau ibu-ibu punya anak lahirnya di bulan, berapa umurnya? 1 tahun. Anak yang lahirnya di bumi itu sudah 30 tahun umurnya. Ya karena kita menghitung gerak satu benda. Nah tetapi dalam diri kita penantian itu sangat relatif sekali. Kalau ibu-ibu jadi pengantin baru, dari mulai pernikahan sampai 7 bulan berjalannya begitu cepat. Tahu-tahu 7 bulan aja. Ya Allah, kayak kita kawin baru kemarin. Waktunya berjalan cepat. Tapi kalau sedang orang dalam penjara 1 hari kayaknya 1000 tahun lamanya. Nah, inilah makanya di sini perlu disentuh sekali lagi bahwa keterlambatan janji Allah terbukti itu kita ngukurnya dengan waktu yang artifisial apa waktu yang hakiki dalam diri kita sendiri. Ini menjadi persoalan. Anyhow, bagaimanapun bahwa satu, jangan pernah menimbulkan keraguan, pasti terjadi. Sebab sebelum kita bicara sendiri, ini ada terminologi dulu dari kalimat-kalimat tadi. La yusakkikannaka, ini asal dari kata syakka yashukku, diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu, syakkaka yusakkiku. Lalu menjadi apa? Menjadi yata'adda ila maf'ulin. Syakka ragu, kita merasa ragu. Kalau syakkaka itu meragukan. Di sini artinya at-tashkik itu dari kata syak, yaitu maknanya apa? Wa at-taraddud fil wuqu' wa adamih. Adanya kebimbangan di dalam diri kita untuk menyatakan terjadi atau tidak terjadi. Di sini salah satu penyakit syak itu dalam diri kita. Makanya kalau menghitung bunyi tokek itu jangan kayak mamadam, tekek rejeki, tekek blai, tekek rejeki, tekek blai. Jadi itu mana? Tekek rejeki, tekek rejeki, tekek rejeki, tekek rejeki. Jadi jangan ada keraguan kita menunggu janji Allah itu
iya tabli, iya tabli, beli engkau nih. Pokoknya iya. Nah inilah bahwa seringkali para nabi, para rasul ini ditegur oleh Allah karena kebimbangan yang muncul. Satu, secara psikologis, bahwa ketika dalam kita kebimbangan, hidup kita tidak nyaman. Menunggu suami pulang atau tidak, nggak bisa tidur. Percaya nggak? Segera putuskan pulang. Sampai jam 4 pulang. Akhirnya jam 6 pulang. Tidur. Atau kalau tidak ya tidak, sudah. Jadi dalam keadaan bimbang, ragu-ragu itu adalah kita dalam suasana menjadi tidak nyaman. Betul nggak Bu? Yang penting hidup dalam kepastian apa saja, bahwa kita jangan ada ragu, iya apa enggak. Akhirnya menjadi kita terombang-ambing. Itu adalah jeda waktu yang sangat sekecil apapun akan membuat kita tidak nyaman. Kalau tidak ya katakan tidak, kalau iya katakan tidak. Kemudian itu syak. Kemudian al-wa'du itu janji. Apa sih janji itu? Janji itu adalah maknanya pemberitahuan akan terjadinya sesuatu on time. Janji akan terjadinya atau berita akan terjadinya sesuatu pada saat tertentu. Kemudian al-mau'ud apa? Al-mau'ud itu adalah sesuatu yang dijanjikan materinya itu. Kemudian lagi kata-kata al-qadah. Al-qadah fi syai' itu maksudnya at-tanqis lahu, mengurangi, mereduce. Kemudian apalagi al-basirah itu al-quwwah al-muhayyi'ah li idrakil ma'ani. Basirah itu adalah penglihatan hati. Kalau basar penglihatan pikiran. Kalau nazar itu penglihatan mata. Ini banyak sekali kata-kata. Biar kita kajian linguistik dulu. Orang Arabnya sendiri juga nggak paham bahwa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun wa lahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha. Begitu, kenapa tidak la yanzuruna biha? La musnazal ibsar, la yubsiruna biha. Mata punya tapi tidak buat melihat. Artinya yang berfungsi itu adalah otak kita. Prosesnya di dalam otak kita. Lensanya mata, tapi itu lensa hanya sebagai screen, yang bekerja adalah otak. Jadi kata-kata basar itu adalah melihat dengan otak melalui screen mata. Ini cilakanya Allah mengatakan, ini cilakanya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang beriman, suruh memejamkan matanya. Ketika kita melihat perempuan, kata kita tidak boleh memandang wajah perempuan, harus berpaling. Bayangkan, ini dalam fikih Islam, bayangkan, sangat tidak etis. Masa saya membuang muka dari mukamu? Apa nggak tersinggung ini? Bayangkan, ini menjadi syariat, menjadi fikih. Padahal yang dimaksudkan bukan melihat mata. Yaghuddu min absarihim, ini bukan tidak boleh melihat dengan mata, melihat dengan pikiranmu. Pikirannya ngeres barangnya. Kan jauh berarti. Apa artinya aku melihat wajahmu kalau pikiranku jernih? Nggak ada masalah kok. Jadi mengendalikan otak kita ketika melihat wajah perempuan. Nah, masa kita berpapasan di jalan karena ada cewek merem, dia kesandung begitu mah.
berpisan akhirnya. Jadi itulah kadang-kadang kita jadi nggak jelas persoalannya. Jadi begini, melihat saja ini kalau kita melihat Bapak Kepala. Kalau saya melihatnya dari situ, melihat ini namanya atrofa. Kalau saya melihatnya melotot itu ahdaqa. Kalau jurang itu hamlaqa. Kalau melihat sambil mengurai kepribadiannya dan sebagainya itu absar namanya. Ya iya. Kalau ro'a itu analisa logika kita. Tidak semudah itu. Nah ini orang-orang juga nggak ngerti. Dikiranya bahasa Quran itu bahasa Arab. Ya memang Arab, tapi lain Arab Quran mah. Itu bahasa Tuhan. Nah ini yang perlu kita gugat kembali persoalannya, kita gugat sekali. Jadi artinya di sini pada ujungnya mah, lalu di sini banyak sekali istilah-istilah yang perlu diuraikan dulu. Kemudian apa lagi ya? Oke, as-sarirah. Nah, sarirah itu adalah sir. Sir itu bahasa Indonesianya palung hati. Jadi palung hati itu hati, bagian dalam hati kita yang tidak bisa dilihat, diintai oleh siapapun. Sekalipun malaikat, sekalipun jin, sekalipun iblis pun, setan tidak bisa melihat sir kita. Yang tahu hanya Allah dan diri kita sendiri. Bagian yang paling dalam. Makanya disebut as-sarir itu al-quwwah al-musta'iddah. Potensi kekuatan yang punya kekuatan, yang berpotensi, punya kemampuan litamakkun ilm wal ma'rifah, untuk tamakunnya ilmu, untuk kekokohannya satu ilmu dan kemapanan ma'rifah adanya di dalam sir. Kemudian di samping itu juga ada beberapa istilah mungkin yang berulang-ulang sehari-hari. Apa itu bedanya an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu dan as-sir? Itu barangnya mah satu, adanya satu, tetapi menjadi berbeda-beda namanya. Itulah namanya kajian-kajian linguistik. Itu adalah mempelajari jalan pikiran seseorang, ya, pendalaman terminologi dan psikolinguistik, sehingga kita bisa jernih memahami an-nafsu itu apa. Kalau an-nafsu itu yang menjadi objeknya adalah, yang bisa merasakannya adalah syahwat. Nafsu itu berkaitan dengan, berhubungan dengan syahwat. Kemudian kalau al-aql apa? Itu berhubungan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Ketika kita melihat perempuan cantik lalu kita bergairah karena pakai celana trit, pullover, pakai jilbab, pakai jilbab tapi pullover ketat gitu, pakai trit, ya seksi juga. Nah, ketika kita bergairah, bersyahwat, itulah yang sedang berfungsi adalah nafsu kita. Tetapi ketika kita melihat sesuatu, umpamanya rokok, ini lalu kita berpikir ini boleh atau tidak, haram atau halal. Nah, disitulah yang berfungsi adalah akal kita. Kemudian kalau hal yang menyangkut tentang madarikit tajalliyat wal waridat, nah itu artinya tentang kesaktian, tentang waridat, keistimewaan, tentang tajalli, akidah tentang apa tajalli itu, penampilan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang hari kiamat, tentang kedamaian jiwa. Itu ruh yang berfungsi, bekerja. Kemudian ketika berhubungan dengan masalah madarikul at-tahqiqat wa tamkinat, kemapanan sudah final, nah itu sudah sir, keputusan terakhir yang sudah final dan permanen selamanya menjadi keyakinan kita. Nah itulah namanya adalah sir. Begitulah sesuatu barangnya satu tapi lalu diberi nama berbeda-beda
karena fungsinya yang berbeda-beda. Ketika firman Tuhan itu ditulis di kertas dengan tinta, dijilid, dicetak, itu namanya mushaf. Ketika Al-Quran itu sebagai guide of life untuk orang-orang yang bertakwa, namanya Alkitab. Ketika Al-Quran ini, firman Tuhan ini untuk bacaan seluruh umat manusia, untuk menelaah alam semesta, itu namanya Al-Quran. Untuk mencerdaskan emosional sehingga orang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, itu namanya Al-Furqan. Ketika Al-Quran membentuk perilaku seseorang yang permanen, itu namanya Az-Zikr. Nah, di sini karena kita tidak jelas, oleh karena kita berpikirnya dengan logika sinonim. Nah, kita ini kebanyakan umat Islam berpikir logika sinonim. Al-Quran sih ya mushaf, sama, ya sama. Furqan ya sama. Az-Zikr ya sama. Ya itulah masalahnya. Sehingga akhirnya kita tidak jelas dalam berpikir. Nah, itulah makanya kita bicara masalah konsep-konsep, kita menjadi sulit karena orang awam itu pahamnya adalah berbentuk materi. Rokok paham, ini gelas, ini tutup gelas, ini kacamata, ya sebenarnya itu sudah. Tetapi kenapa orang itu pakai plus dan minus, kenapa mata berkurang, itu sudah mulai konsep keilmuan itu sudah nyampe akhirnya. Nah, itulah makanya lalu bagaimana mata itu mengirimkan sinyalnya kepada otak, bagaimana otak kita memproses ya sehingga menjadi perilaku kita. Itu ya sulit karena barangnya nggak kelihatan keilmuannya ini. Dalam konsep-konsep berpikir secara konsepsional itu memerlukan pemahaman, dan hari ini kita ketujuh ini adalah anjuran kita jangan pernah timbul ragu-ragu dalam hidup ini, menunggu janji-janji Allah yang belum terjadi. Jangan sampai kita di ujung lalu menghilangkan keyakinan, menjadi murtad, ternyata janji Allah nggak benar, ternyata janji Pak Kiai nggak benar, akhirnya kita memberontak kepada Allah, memberontak kepada siapapun yang pernah menjanjikan kita itu. Nah, yuk mari kita lihat Nabi Musa memohon kepada Allah, berdoa, Rabbana itmis ala amwalihim. Nabi Musa meminta supaya Allah menghancurkan kekayaan Firaun yang durjana itu. Enggak dikabul-kabul. 40 tahun baru Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Bayangkan jeda waktu 40 tahun, teklok boleh. Kalau seandainya ada ibu-ibu menunggu suami nggak pulang-pulang 40 tahun, kelengkar kira-kira. Ya, apa ujungnya? Ya harus dianggap mati akhirnya. Itu satu. Kemudian juga janji Nabi Muhammad sampai seperti menagih janji ketika perang Badar. Ya sudah lelah Nabi Muhammad berjuang, ditindas, diintimidasi, embargo selama di Mekah selama 13 tahun lamanya. Pindah saja nggak boleh, ya harus dihadapinya. Sampai begitu perang Badar dengan jumlah 300 tentara menghadapi ribuan musuh. Di situ dia mengatakan Allahumma ahdak wa wa'dak, Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yawm. Mana janjimu, mana komitmenmu ya Tuhan, ahdak wa wa'dak, mana janjimu, buktikan janjimu, mana komitmenmu. Wahai Tuhanku, andaikan tentara ini enggak menang, besok engkau tidak akan disembah orang lagi. Kan ditiru Nenowarisman, kayaknya kah? Iya kan, dari kaya Kanjeng Nabi kayak. Nah itulah persoalannya. Ya, Nabi juga ini gimana gitu, terjadi persoalannya. Sampai Nabi Muhammad sendiri juga dalam penantian-penantian itu seringkali disentuh oleh Allah. Kata Allah, ma wadduha,
walaili, engkau itu dari pagi buta sampai malam kelam, jengak jenguk jental jentul, diteka-teka malaikat Jibril ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, engkau tidak ditinggalkan, Tuhanmu tidak marah kepadamu. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Berenang-renang apa? Kau lu berakit-rakit, kemudian bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula, enaknya nanti. Sabar sajalah, enggak usah buru-buru, tunggu saja. Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwa nanti wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, nanti juga bakal dikasih. Nah, inilah saya harapkan mudah-mudahan Iqadul Ilm ini satu arahnya ke situ. Mungkin dalam kitab-kitab tafsir hikam ini juga saya agak melihat berbeda. Saya lebih menyoroti kenapa dalam hal masalah keraguan ini menimbulkan satu kehidupan kita yang tidak nyaman. Hilangkan dalam keraguan itu, dan didukung dengan banyak ayat lagi. Da' ma yuribuk ila ma yuribuk, da' ma la ya'nika ila ma la ya'nika. Urusannya sudah, kita jangan sampai dalam penantian kita terburu putus asa karena kita meragukan. Kemudian seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yunus, dan banyak para nabi dan para aulia, sampai terakhir ada seorang waliullah yang berdoa berpuluh-puluh tahun sambil menangis setiap malam, bercucuran air mata, dan tidak dikabul-kabul, sehingga para malaikat pada gemes ya, masa terharu, sehingga mereka protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, itu ada hambamu yang sangat mencintaimu, berdoa siang malam berpuluh-puluh tahun, kenapa tidak kau kabulkan? Kata Allah hanya, hai malaikat, jangan banyak bacotnya loh. Ya, aku juga tahu dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Kata malaikat, loh kenapa nggak dikabul-kabul? Kamu nggak paham, sengaja tidak kau kabul-kabul itu karena aku suka melihat air matanya menetes itu. Andaikan ada seorang gadis yang aku cintai datang ke rumah saya jam 9 pagi, Kang jaluk duit teh, untuk apa? Untuk jilbab tegal gubung. Ada apa? Minta duit buat beli jilbab. Ini anak yang aku cintai, cantik sekali, aku cintai. Minta berapa harga jilbab tuh? Berapa neng harga jilbab tuh? 15.000, 50. Kecil bagi saya 50. Nih juga selesai. Tapi kenapa? Ku ajak ngobrol dulu. Ku tanya bagaimana kabar ibumu, bapakmu sehat, kucingnya udah melahirkan belum, kemudian mangga udah matang belum, pisangnya udah ditebang belum. Diajak ngobrol sampai jam 3 sore. Untuk apa? Jadi sengaja kutunda karena aku cinta kepadamu. Paham? Terima kasih.